warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kali ini kita akan mengerjakan soal PT Cahaya, di mana PT Cahaya ini sudah kita kerjakan dari jurnal, lalu ada buku besar, lalu menyusun neraca saldo, serta kita juga sudah membuat jurnal penyesuaian maupun neraca lajurnya. Pada kali ini kita akan membuat jurnal penutup. Berikut ini adalah proses untuk membuat jurnal penutup. Caranya, kita buat dulu lembar dari jurnal penutup. Setelah kita membuat lembar jurnal penutup, nah kolom jurnalnya kita buka neraca lajur. Karena dengan neraca lajur ini dapat memudahkan kita untuk menyusun jurnal penutup atau closing entry. Nah, caranya kita lihat di neraca lajur di bagian kolom income statement atau laba rugi. Nah, kita fokus yang pertama adalah angka-angka yang ada di kolom laba rugi. Karena kita membuat jurnal penutup, yang pertama adalah kita tutup semua yang ada di kredit. Berarti semua yang ini kita akan tutup yang ada di kredit ini. Dari sales, ini dia dari sales of merchandise, sampai dengan yang ada di bawah ini kita lihat yang ada sebelah kredit sampai dividend income ya. Karena kita tutup, posisinya kredit. Kalau ditutup ada di debit. Kita buat dulu tanggalnya. Tanggal 31. Lalu yang pertama adalah yang kita tutup adalah sales of merchandise. Berarti kita tulis. Lalu nomor akunnya yang ini. Angkanya ini dia. 1.298.800.000 rupiah. Kita salin. Lalu berikutnya freight collected. Kita kasih nomor akunnya ini. Angkanya 17.350.000 rupiah. Selanjutnya adalah akun purchase discount. Lalu kita tulis nomor akunnya 5.300. Lalu angkanya kita salin. Setelah itu kita lihat lagi yang di bagian income statement ini yang ada di kredit ya. Ini dia interest income. Lalu nomor akunnya. Lalu angkanya ada 7 juta. Setelah itu nomor akun berikutnya. Sekarang akun berikutnya adalah dividend income. Yang bersaldo kredit kita debitkan karena kita tutup. Kita tulis nomor akunnya. Angkanya adalah 17 juta. Setelah itu, karena kita menutup saldo yang ada di kredit, maka kita pindahkan ke sebelah debit. Untuk akunnya, untuk akun untuk nutupnya itu adalah nama akunnya adalah income summary. Nah, kreditnya akunnya adalah income summary. Ini nomor akunnya. Kita totalkan. Sebetulnya kalau lagi ujian tidak perlu kita total ulang karena neraca lajur kita sudah selesai. Jadi totalnya yang ada di bawah ini dia. Kita tinggal salin saja totalnya di sini. Oke, kalau udah berarti untuk membuat jurnal penutup berikutnya ada yang kedua adalah menutup semua yang ada di debit. Berarti semua yang ada di debit kita tutup di sebelah kredit. Oke, kita mulai, kita buat tanggalnya. Lalu kita buat akunnya.
akunnya adalah income summary karena akun-akun yang ada di debit mau kita tutup sebelah kredit. Berarti debitnya adalah income summary. Angkanya kita lihat aja, neraca lajur bagian laba rugi sebelah debit totalnya berapa, kita salin saja. Kita mulai dari akun yang pertama di debitnya, bagian income statement adalah sell discount, berarti kita tutup di sebelah kredit. Tinggal disalin aja. Lalu ada cost of goods sold atau COGS. Kita lanjut lagi. Right pipe. Kita lanjut lagi advertising expense. Jadi, semua yang ada di debit bagian laba rugi pada neraca lajur kita kreditkan, kita tutup di sebelah kredit. Oke, kita lanjut. Install promotion. Jadi semua yang ada di debit kita tutup di sebelah kredit. Setelah telepon kita lanjut ke rent expense. Jadi memindahkannya hati-hati. Oke, bad debt expense udah, kita lanjut lagi. Kita lanjut interest expense.
yang ada di debit. Kita tutup sebelah kredit. Oke, sudah. Jadi yang kita buat di jurnal penutup yang pertama adalah kita tutup semua akun yang ada di kredit, kita debitkan dan kreditnya adalah income summary dengan total yang ada di kredit ini. Lalu yang kedua, kita tutup semua akun yang ada di laporan yang ada di laba rugi pada neraca lajur ini, yang bagian debit kita tutup semua di sebelah kredit. Debitnya adalah income summary. Yang kita buat di jurnal penutup yang ketiga adalah laba atau ruginya. Nah, ini dia. Ini adalah labanya, berarti kita tutup juga. Nama akunnya adalah income summary, debitnya. Sebesar laba, kita tulis laba yang ada di income statement ini pada neraca lajur. Nah, ini dia. Jadi yang kita tutup ini yang ada di kredit semua ini totalnya. Habis itu yang semua yang ada di debit. Lalu labanya. Nah, laba ini biasanya kan kita pindahkan ke bagian neraca sebelah kredit. Artinya ini menambah akun returning. Berarti di jurnal penutup akan timbul namanya akun returning atau laba ditahan. Sudah. Lalu yang berikutnya mau kita bikin di jurnal penutup adalah dividen jika ada. Kita lihat di sini. Di sini akunnya ada common stock, ada returning, income summary. Tidak ada akun dividennya. Maka jurnal penutupnya cuma ada 3 saja. Jadi kalau ada dividen baru ditutup dividennya mengurangi returning. Kalau nggak ada berarti sudah. Berarti yang kita tutup di jurnal penutup kali ini adalah semua yang ada di kredit kita debitkan. Kreditnya akun income summary. Lalu berikutnya adalah semua yang ada di bagian debit pada income statement di neraca lajur ini kita tutup di sebelah kredit, debitnya income summary. Lalu kita tutup berikutnya adalah laba yang ini. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke neraca saldo setelah penutup. Kita buat sheet baru, kita buat di sini neraca saldo setelah penutup. Kita buat kolomnya. Setelah kita membuat kolom untuk neraca saldo setelah penutup ini, maka kita akan isi. Untuk memudahkan kita mengisi ini, kita membutuhkan neraca lajur. Jadi neraca lajur ini sangat membantu kita dalam menyusun laporan keuangan maupun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Ini sangat membantu sekali. Jika ingin membuat neraca saldo setelah penutup, kita lihat di neraca lajur, fokus di bagian neraca. Ini dia. Yang akan kita salin adalah semua yang ada di sini, kecuali nanti returning setelah ditambah dengan laba. Oke, kita salin. Kita pindahkan angkanya.
Tinggal kita susun saja. Pindahkan dari kolom neraca. Debit kita pindah debit, kredit kita pindah kredit. Kalau manual tinggal disalin saja, tapi kalau menggunakan Excel sebetulnya mudah sekali. Tinggal kita copy paste saja. Misalnya ini sudah, berarti saya copy paste ini semua. Nah, kalau pakai Excel bisa tinggal copy paste saja seperti ini. Jadi tinggal kita pindahkan juga ininya. Tapi kalau manual harus satu-satu bedanya. Oke, lalu kita lihat lagi. Jadi kalau nggak ada saldonya tidak perlu kita buat. Oke, kita lanjut lagi yang ini. Sampai dengan data earning ya. Kita pakai copy paste special value. Lalu angkanya juga, kecuali angka data earning kita kopinya belakangan aja karena harus dihitung dulu. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Jadi kalau pakai Excel mengerjakannya lebih mudah, tinggal copy paste saja. Yang kosong ini boleh tidak dibuat, boleh di delete. Oke, yang data earning itu angkanya. Yang angka data earning ini, ya angka data earning ini ditambah dengan laba yang ada di sini. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Nah, jadi kalau neraca saldo setelah penutup itu didapat dari neraca lajur bagian neraca. Cuman angka dari data earning ini ditambah dengan laba jika ada dividen dikurangi dividen. Atau kalau kita sudah selesai laporan keuangan, kita pindahkan saja angka yang ada di laporan perubahan modal bagian data earningnya, kita tinggal salin saja. Oke, atau angka-angka yang ada di sini itu sama dengan yang ada di buku besar setelah kita posting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Demikian kita membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.